Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalil. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semangat pagi. Semangat. Iya. Ya, meskipun libur, Omilo, kita tetap menemani. Libur ya? Iya. Libur apa itu? Hari buruh toh. Oh, sengaja itu buruh diliburkan supaya dia tidak demo atau sebaliknya ya, supaya dia pergi demo. Oke. Jadi selamat hari buruh ini ya, untuk teman-teman buruh ya. Nah, terus menyuarakan aspirasi. Iya. Ya, jadi pagi ini kita kembali lagi menyapa saudagar Iga ataupun pemirsa saat ini. Ya, tentunya kita kembali di Ogi Baru Menyapa. Apa itu Ogi Baru Menyapa? Ini adalah akronim dari obrolan pagi seputar baru. Ya, jadi saya Alil bersama dengan Bang Ilo. Iya, Pak Madar itu tuh sensi tahu ya. Kamu kade Ogi agak sero Ogi. Maku kan. Ogi, tahu Ogi toh? Iya, padahal ya akronim ya. Obrolan pagi. Sama juga Obi, obrolan Bang Ilo. Iya. Beda geji saja. Iya. Jadi pagi ini tentunya seperti kemarin kita sampaikan bahwa hari Kamis tanggal 1 Mei ini ada tema lagi. Beda dengan tema yang kemarin. Ini adalah temanya yang sangat dekat dengan kehidupan kita ini. Iya. Pelayanan rumah sakit. Jadi bagaimana antara harapan dan kenyataannya di rumah sakit Lapatarai baru ini. Jadi apakah rumah sakit kita ini sudah cukup manusiawi? Bagi kan jatuh seding istilah nanti manusiawi sih gitu. Apakah cukup manusiawi atau dari bagaimana harapan warga dan bagaimana kenyataan di lapangan? Kenyataannya di lapangan bagaimana? Jadi ini kita mau tahu dari informasi dari masyarakat atau yang saat ini lagi nonton di TikTok. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa acara ini kita bisa ikuti di TikTok, kemudian di YouTube, lalu di Facebook IG Radio dan TikTok Suara Hati. Jadi banyak sekali Om Alildi tempatnya orang mau bertanya. Dan mungkin agak-agak panjang ini karena hari libur ya. Iya, boleh. Dan ini kita tentunya rencananya akan kita bahas juga dilanjutkan hari Senin depan ya. Boleh. Karena kalau terkait rumah sakit pasti banyak unek-uneknya ini. Begitu kapan di? Iya, banyak unek-unek dan memang menarik ini rumah sakit karena tidak bisa juga dilepaskan dengan intrik-intrik politik Om Alil. Angka politik tidak bisa terlepas dari itu Om Alil. Iya. Aku mau bicara ke politik. Segala sekarang apa-apa itu tidak bisa dilepaskan dari dimensi bau-bau politik. Seperti itulah ekses dari sistem pemilihan langsung. Jadi kita ingin melihat ini, memotret sebenarnya ini perubahan apa yang ada di sana, tertata seperti apa. Itu kan kita mau lihat juga. Kemudian banyak hal juga yang mungkin kita perlu luruskan karena banyak juga terlalu didramatisir lah. Ada drama. Padahal capak-capak pada tu sedit tu pelenge
telenga kadang-kadang mana. Wah. Iya, Om Milo, kita lanjut ini pagi ini. Bagaimana mentong itu di ekspektasinya ini masyarakat baru terhadap pelayanan rumah sakit di baru ini bagaimana? Jadi kalau kita berbicara tentang ekspektasi, selalu kita ingat Ibu Jus Dahlia. Oh iya. Kalian sih populerkan istilah ekspektasi tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh iya. Tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi tidak berbicara dalam konteks rumah sakit, mungkin dalam aspek dimensi lain yang dia soroti ya. Oke, Bung Khalil. Kita bicara dulu sejarah ini, karena kita tidak bisa lepaskan dari sejarah bahwa rumah sakit ini kan mulai digagas 1974, Om Khalil. Wih, Metatone ini. Oh iya, berlanjut di 1992 masih tipe D. Dan 2012 itu sudah tipe paling rendah, Om Khalil. Belum ada dokter spesialis apa dan sebagainya, sarana dan prasarana belum cukup. Kemudian 2012 itu sudah berubah, jadi dia sudah menjadi rumah sakit naik kelas ceritanya itu, Om Khalil. Kemudian kalau kita lihat ini beberapa direktur yang sudah pernah ada di Rumah Sakit Lapatarai baru, mulai Dr. Ilyas, Dr. Marafi Ahmad, Dr. Hairudin, Dr. Haji Amin Yahya, Dr. Haji Ece, Dr. Amis Rifai, yang sekarang menjadi Dewan Pengawas di sana dan Kepala Dinas Kesehatan. Ada Dr. Lukman, ada Dr. Amis lagi kembali jadi Dr. Haji Ulfan Nurul Huda, dan sekarang ini PJ adalah Dr. Adi. Jadi dari perjalanan rumah sakit ini semua memang yang menjadi direktur itu adalah dokter. Dokter mana? Perlu juga kita kasih, perlu dikasih juga informasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya sudah ada Permenkesnya itu bahwa tidak mesti rumah sakit itu harus direkturnya dokter. Kena menengkar? Karena rumah sakit itu adalah manajemen. Manajemennya. Manajemen. Jadi manajemen. Jadi di situ ada leadership sebenarnya. Kalau dokter itu kan lebih kepada keahlian, skill, medis kan, teknik seperti itu. Tetapi sampai hari ini di rumah sakit itu masih dipimpin oleh dokter, bisa dokter umum, dokter gigi juga sudah pernah, dan sekarang ini adalah dokter bedah. Makin apa kurang? Itulah tadi Om Khalil. Sebentar kita bahas. Kemudian perlu dipahami oleh teman-teman bahwa sekarang ini rumah sakit kita tidak seperti dulu. Jadi rumah sakit kita itu sudah BLUT. sebelum Badan Layanan Umum. Jadi sudah pada Tony Rock, BLUD. BLUD. Jadi dari situ sebenarnya diharapkan rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang mandiri. Profesional dan mandiri. Kenapa dia belum? Supaya dia bisa membuat perencanaan, melakukan pembelanjaan tanpa harus misalnya harus minta izin lagi mau beli ini, mau beli itu kepada pemerintah misalnya ya. Seperti itu. Karena ini rumah sakit yang kadang emergensi dan sebagainya. Jadi dibuatlah kelembagaannya dalam bentuk BLUT. Tetapi BLUT juga ini dilematis juga. Di lain sisi rumah sakit itu adalah pelayanan dasar, di sisi lain dia diharapkan untuk bisa mandiri. Ini juga ini dilematis juga sebenarnya Om Khalil ya. Kalau mandiri itu bagaimana? Mandiri itu betul-betul segala operasional rumah sakit itu sudah dibiayai dari rumah sakit, tidak ada lagi intervensi atau subsidi dari pemerintah, Malil. Itu konsep dasarnya sebenarnya BLUT. Sementara kalau dari sisi saya punya pikiran sebagai orang-orang pemberdayaan masyarakat yang selalu care kepada masyarakat, saya tidak terlalu sependapat dengan itu bahwa rumah sakit itu selalu dituntut untuk mandiri. Karena kapan rumah sakit selalu dituntut untuk mandiri, seakan-akan rumah sakit ini dia harus menghasilkan, dia harus profit, dia harus punya pendapatan, dia punya keuntungan. Kan seperti itu. Padahal rumah sakit itu adalah pelayanan dasar, pelayanan esensi terkait dengan kesehatan, dan ini adalah persoalan kemanusiaan sebenarnya di situ, Malil. Kenapa jeda lagi? Natungkai patu mana? Magasane, sapa doi. Ya, jadi seakan-akan itu di rumah
sakit seperti itu, orang sudah tidak berbicara lagi bahwa alhamdulillah kita ini dari tahun ke tahun pasien semakin menurun. Artinya orang baru ini sudah mulai sehat, kita sudah berhasil melakukan upaya preventif sehingga tidak ada orang sakit. Tapi sekarang tidak seperti itu, Malil. Semakin banyak orang yang sakit, semakin banyak orang yang menggunakan jasa rumah sakit, semakin banyak pendapatan rumah sakit. Iya, karena semakin banyak didapatkan klaim dari BPJS. Iya. Kemudian saya perlu jelaskan lagi baru bahwa di rumah sakit itu ada beberapa jenis pelayanan. Jadi ada pelayanan misalnya di UGD, katakanlah secara umum saya mengatakan pelayanan medik ya. Kemudian seperti itu. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kemudian ada pelayanan-pelayanan yang lain ya. Seperti itu, Om Alil. Wah. Kalau begitu ya. Kalau begitu sekarang di pelayanannya di baru ini. Ya. Begitu. Sekarang apanya kita mau tanyakan? Pelayanannya itu bagaimana itu kalau pelayanannya? Ya, pelayanan itu kan macam-macam sebenarnya. Yang jelas rumah sakit itu kan pelayanan publik, Jadi pelayanan itu pertama harus dilengkapi dulu dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana misalnya gedung UGD, apotek, gedung ruangan poli, kemudian ruang perawatan nginap, perawat jalan, apa semua itu kan sarana dan prasarana. Kemudian alat-alat medis. Bagaimana rumah sakit ini memiliki ICU, ruang ICU, bagaimana memiliki misalnya USG yang bagus, bagaimana memiliki alat yang namanya CT scan apa dan sebagainya sehingga pasien tidak perlu dirujuk di Makassar. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Lapatara Baru ini sudah memiliki alat-alat seperti itu, seperti CT scan itu tidak semua rumah sakit memiliki karena harganya mahal dan kosnya juga besar. Tapi di Rumah Sakit Baru ini sudah punya alat CT scan. Seperti itu Om Alil ya. Jadi banyak yang tidak tahu. Kemudian ada juga ya tentu juga setelah sarana dan prasarana yang cukup, bangunan gedung, alat medis harus juga ditunjang dengan ketersediaan tenaga medis mulai dari perawat sampai dengan dokter, Om Alil. Iya. Nah, permasalahan kalau kita mau berbicara dengan sekarang ini, kalau menurut saya sarana dan prasarana di rumah sakit itu sudah cukup, tinggal mau dikembangkan saja. Jadi persoalan di sini adalah pelayanan dari sisi ketersediaan tenaga dokter, on time, dan mindset. Mindsetnya seperti apa itu? Ya itu tadi saya katakan bahwa kalau kita mau memperbaiki pelayanan rumah sakit harus dirubah dulu mindsetnya semua orang yang ada di sana, mulai dari manajemen, mulai dari tenaga medis termasuk para dokter ini harus dirubah dulu mindsetnya. Mindset itu kadang orang bertanya Mbak Lil, apa itu mindset? Jadi mindset itu adalah pola pikir, perubahan pola pikir. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita bekerja di rumah sakit adalah mindsetnya untuk melayani masyarakat Kabupaten Baru di bidang pelayanan kesehatan, maka semua gerak dan tingkah laku kita itu pasti berhubungan dengan pelayanan yang prima. Pelayanan yang excellent. Ketika orang datang ke rumah sakit harus dilayani dengan baik seperti dengan keluarga kita. Tapi kalau mindset kita belum ke situ, mindset kita adalah mindset dagang misalnya. Bahwa ketika saya memberikan pelayanan, apa yang harus saya dapat? Harus saya dapat secara pribadi dan apa yang didapat juga oleh rumah sakit, kan seperti itu. Maka sudah terjadi perbedaan di situ. Sudah dua mazhab yang berbeda. Nah, karena mindset inilah sehingga banyak orang biasa datang ke rumah sakit dia kecewa. Orang BPJS misalnya, ini umum ya, saya masih bicara umum. Orang datang ke rumah sakit tidak dilayani dengan cepat karena dia BPJS. Ditanya dulu bagaimana, sudah aktif. Sekarat orang masih ditanya bagaimana BPJS ini masih aktif kah atau tidak aktif kah, atau dia umum apa dan sebagainya kan. Nah itu Malil. Kemudian di rumah sakit juga itu ada juga pengaruh dari BPJS sebagai pihak yang menyediakan itu tadi program lanjut Om Ali, tapi kalau kita lihat ini menurut kita Om Ilo ini kan ini konteksnya rumah sakit itu adalah pelayanan publik. Kalau kita lihat rumah sakit ini yang sudah idealkah ini menurut tak di Baru ini? Kalau saya berbicara, kalau ideal mungkin kita masih
berbicara bahwa mungkin belum, karena persoalan ideal itu kan terlalu tinggi, banyak sekali parameternya. Tetapi ketika dilakukan akreditasi oleh lembaga-lembaga profesional yang ditunjuk oleh pemerintah, selalu kita itu akreditasinya sangat bagus. Iya, kenapa bisa itu? Ya memang karena itulah yang saya katakan, mungkin ada beberapa catatan-catatan, tapi dari hasil akreditasi kita selalu bagus. Cuma kalau dari sisi pelayanan publik, ya dilakukan oleh pihak eksternal, misalnya katakanlah lembaga kami dulu kan selalu konsen terhadap survei IKM, indeks kepuasan masyarakat. Kami survei misalnya semua jenis layanan yang ada di Kabupaten Baru, terutama layanan publik. Nah memang rumah sakit itu tidak pernah hijau, tidak pernah merah, malah lama. Dan itu dilakukan sekarang oleh Ombudsman, bagaimana memberikan ranking terhadap pelayanan publik yang ada di pemerintahan, terutama di Sulawesi Selatan. Dan rumah sakit ini memang masih seperti itu. Iya. Jadi kan kalau kita tadi itu bahwa konsep pelayanan publik ini, ini apa saja perubahan yang sudah dilakukan rumah sakit selama ini yang mungkin menurut kita memenuhi harapan masyarakat? Apakah sudah ada perubahan selama ini atau bagaimana? Ada perubahan, Om Alil. Perubahan apa itu? Meskipun perubahan itu tidak maksimal. Katakanlah misalnya di rumah sakit itu, Om Alil, banyak yang tidak tahu sebenarnya ini. Makanya saya juga ingin luruskan pemberitaan atau informasi yang sampai ke bupati kita yang baru ini tentang rumah sakit. Seakan-akan rumah sakit ini sudah emergensi, sudah kronis ya. Kenapa itu? Padahal belum tentu. Dari sarana dan prasarana, Om Alil, itu di rumah sakit baru kita ini sudah cukup. Saya katakan tadi kalau peralatan medis itu sudah kita cukup. Dan gedung-gedung itu sudah lumayan. Saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa selama Pak Suwardi Saleh jadi bupati dan Ibu Dr. Gigi Hajasna Sam almarhum duduk di Komisi 9, itu puluhan miliar itu program dari Jakarta dibawa masuk ke rumah sakit, Om Ali. Dan ini banyak orang yang tidak tahu. Cuma memang kalau kita lihat layout rumah sakit dari depan, Om Ali, itu kelihatan bahwa begitu-begitu aja. Tapi setelah kita masuk ke dalam, itu beberapa ruangan-ruangan yang sudah dibangun melalui dana dana lokasi dari Jakarta ya, dana pusatnya maksud saya, DAK ya. DAK ya. Kalau bangunannya sudah bagus begitu, pertanyaannya Om Milo, bagaimana pelayanannya? Nah, sekarang ini memang persoalan ada di pelayanan. Pelayanan itu kan garda terdepan pertama dulu. Kita kemarin sudah memprogramkan yang namanya Pronovis. Pronovis itu adalah ketika ada pasien atau ada masyarakat, mereka berhadapan dulu dengan Pronovis. Tapi Pronovis sampai hari ini itu belum berfungsi karena ada kendala. Ada jika Pronovisnya di situ? Di Pagagang biasa ya, di tender dulu itu. Oh, tender itu apa? Di tender dulu itu Pronovis dari Makassar kalau saya tidak salah pemenangnya waktu itu, tetapi tidak selesai di blacklist, tidak selesai itu pekerjaan. Iwaja mah. Padahal di blacklist artinya dibayar yang sudah selesai dan tidak dibayar yang masih menjadi yang tersisa, Om Alil. Gitu ya. Oh, isewater. Wasangi memang pegawainya di situ yang diajar, Om Milo. Jadi saya gambarkan, Om Alil ya. Ini besar sekali pengaruhnya almarhum ini Ibu Dr. Gigi Haji Hasnasam waktu di Komisi 9 dan Pak Suwardi Bupati. Jadi ada gedung operasi itu lantai 2, sudah lantai 2 gedung operasi kita sekarang yang ada di sana. Kemudian ada gedung ICU, itu bantuan DAK semua itu, Om Alil. Kemudian ada gedung Visu Nicu, lantai 2 juga. Kalau kita masuk ke dalam, kemudian ada gedung VAV yang sementara ditingkatkan sekarang kan, itu luar biasa pembangunan sudah yang ada di dalam. Nah sekarang memang ini yang mau ditingkatkan ini adalah bagaimana kemampuan manajemen ini menata perawat, menata dokter supaya tingkat servis atau pelayanannya ini menjadi lebih bagus. Contoh misalnya, sambil contoh persoalan yang ada. Dulu kan orang selalu berteriak tentang air. Iya betul. Degagawai di ruangan itu sulit untuk dapatkan air bersih, mau mandi apa dan sebagainya. Sekarang 1 tahun terakhir ini kan kita jarang dengar lagi teriak-teriak orang tentang air. Tapi kamalnya si Sengomilo dema kan? Apa?
ya kamalnya sising dek metona ke keran kama. Ada. Oh. Bahkan kalau kita di luar, kalau kita mau cuci tangan selama COVID itu bisa mengalir. Oh iya. Kerjasama dengan PDAM kan, cuma memang kendalanya di rumah sakit kalau terkait dengan air itu karena kita masih berharap dari PDAM, jadi sumber dari PDAM. Jadi kalau kita tidak punya sumur bor, Malil. Pernah dulu dibikin di atas itu di menara ditampung itu air, tapi itu tidak berfungsi. Jadi kalau macet PDAM, pusing orang di rumah sakit di mana ambil sumber air. Karena kalau mau menggali juga, mau watak kuro deh gagal sumber-sumber air bor. Iya Pak Matanre di gunung di sini. Kemudian persoalan yang sering muncul itu dulu juga dan sampai hari ini masih sering ada, itu adalah persoalan obat. Oh iya obatnya. Obat. Jadi obat itu sebenarnya ada dua muncul permasalahan seperti itu. Ada memang jenis obat juga yang memang tidak dilayani oleh BPJS. Ada juga obat yang memang juga dilayani oleh BPJS. Tapi memang harus kita akui dengan jujur bahwa terkadang memang ada obat-obat tertentu yang tidak ada stoknya di rumah sakit, dan itu adalah merupakan kelemahan dari, menurut saya, dari yang bertanggung jawab terkait dengan itu. Mestinya dia sudah tahu itu bahwa obat-obat ini adalah obat-obat yang umum sehingga ini harus ada di rumah sakit. Biasa masih sering terjadi itu. Iya, karena biasa komplain-komplain lain juga masyarakat sering muncul itu, Malil, mereka tidak paham. Ini juga kelemahan BPJS dan kelemahan Dinas Kesehatan dan rumah sakit sendiri untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Di rumah sakit Malil ada 144 jenis penyakit yang tidak bisa dilayani di UGD, tidak bisa dilayani di rumah sakit. Harus melalui dulu pelayanan rumah sakit terdekat. Dalam hal ini puskesmas atau postu. Kapan dia lanjut ke rumah sakit, dia tidak dilayani kecuali dia mau masuk umum karena tidak bisa diklaim oleh BPJS. Nah ini bikin pusing juga memang BPJS ini. Sehingga banyak orang biasa kalau misalnya dia sakit dia langsung bawa saja ke UGD. Padahal tidak bisa langsung gitu, harus dulu melalui pelayanan rumah sakit terdekat. Hanya ada 4 jenis penyakit yang sekarang ini dibolehkan oleh BPJS masuk langsung ke UGD. Ini buruknya ini karena ada BPJS mengatur seperti itu. Tapi iya. Bayangkan Nerkosiratu Patoplop sebenarnya ini menguntungkan buat puskesmas. Kenapa dilarangkan ke puskesmas? Karena mungkin klaim di puskesmas lebih rendah dibandingkan dengan klaim di rumah sakit. Jadi ini bisnis ini. Bisnis. Wah. Ya, tidak lepas dari bisnis BPJS itu. Mana jamet toki. Kemudian kita tadi berbicara tentang permasalahan pelayanan. Iya. Pelayanan juga ditimbulkan dari dokter, Omalil. Pelayanan. Iya, jadi contoh misalnya begini, rata-rata dokter-dokter spesialis kita yang ada di rumah sakit itu domisilinya masih di Makassar semua. Kebanyakan masih di Makassar. Tetes siaga mana letuk kume? Ya narpak kutana kami nama kanjak lah, dapat tetes 10, tapi biasa na letuk rumah sakit Awe. Nah, lo ditulis contoh misalnya kalau Anda mau melihat pemandangan yang tidak baik di rumah sakit itu hari Selasa dengan hari Kamis, bertumpuk orang di ruang-ruang polis seperti kapal kelas ekonomi itu, ada yang baring, ada yang sudah duduk karena orang-orang saudara-saudara kita yang dari Pujananting dari yang jauh itu, Amalil, tapi itu makanya jokan di luar rumah sakit apa mau tahu terlambat. Setelah sampai di rumah sakit deh pigaga dokter meskipun sudah ada teknologi, ada teknologi yang digunakan lalu informasi online bahwa nanti jam 10 bisa juga orang mendaftar melalui online. Tapi ya kan masyarakat di mana pernah belum semuanya bisa menggunakan teknologi itu. Yang penting makanya kalau keluar rumah sakit mau apa ngojumeno magati. Jam 7 jam 8 mereka sudah ada di rumah sakit. Dokternya sebagian naik kereta api dari Makassar menuju ke Baru. Palepos api ku tengah terlambat. Nah itu persoalan sebenarnya. Jadi ini yang saya maksud ini Om Malil. Terutama dokter-dokter kita yang dokter yang ASN yang memang ditugaskan di Baru, Rumah Sakit Lapatare Baru ini harus punya komitmen, harus merubah mindsetnya. Sebenarnya kalau masyarakat Baru mau menggugat Om Malil itu bisa. Tunggu dulu Om Milo. Itu di kenapa? Iya, kan ini kita bilang Selasa dengan Kamis. Kan dokter bertugas kan setiap hari kerja Mestinya setiap hari kerja kalau ASN yang ditugaskan karena itu fakta integritas. Itu janji ASN ketika dia mau menjadi pegawai negeri yang ditempatkan di Baru. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Kenapa bisa? Silakan datang ke rumah sakit. Masih ada dokter-dokter itu yang dia kan ada juga kerja di Makassar, ada kerja di Parepare, jadi diatur jadwalnya. Kamu selingami.
Selingan berbagi jadwal. Ya kembali lagi saya katakan tadi bahwa susah memang sekarang karena orang sudah berhitung berapa sih yang saya dapat di Baru Amal kalau dokter ahli. Iya. Hah? Kalau saya misalnya di Makassar, saya di Parepare, bisa jauh lebih besar yang saya dapatkan. Nah, ini juga tidak terlepas mungkin karena besarnya biaya untuk menjadi dokter spesialis atau dokter. Tapi kita tidak berbicara itu, Amal. Ini berbicara tugas. Dan ada perjanjian kita dengan negara bahwa kita harus on time Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, itu Amal. Jadi ini menurut saya saya ingin mengatakan saya challenge pemerintah sekarang. Kalau dia mampu menyelesaikan itu termasuk direktur yang baru ini, yang baru meskipun baru PLT karena dia tahu persis itu persoalan setelah kita melalui rapat-rapat di rumah sakit itu. Saya challenge dia. Kalau dia bisa selesaikan itu bahwa betul-betul dokter ini bisa on time dan Senin sampai Jumat masuk terutama masih ada beberapa dokter-dokter yang tidak seperti itu ya. Saya harus ajukan jempol. Iya. Karena saya katakan tadi sudah beberapa direktur yang berasal dari dokter rumah sakit belum ada yang bisa menyelesaikan itu. Karena salah sedikit kalau dia ditegur ya mungkin saja dia tidak mau lagi tugas di Baru, mau pindah. Nah, ini dilematis kan? Dilema Iya. Oke. Ya, jadi kalau begitu bagaimana Om Ilo? Aku mau pakai nama kada dokter saja sering. Iya, itu mipai masyarakat biasa Milo. Kada hari Kamis ini, hari Selasa. Loki-loki mau periksa kontrol ini di rumah sakit. Oh, jadi ya ada waktu-waktu tertentu Iya, dokter ahli tertentu baru memberikan pelayanan di situ. Jadi saya contoh misalnya begini di rumah sakit itu. Dokter jantung, ahli jantung misalnya cuma berapa orang, dokter ahli paru-paru cuma berapa orang, dokter ahli bedah beberapa orang. Sambil contoh saja ini dokter ahli bedah ya, dokter ahli bedah karena kebetulan direkturnya sekarang dokter Adi adalah berasal dari dokter bedah. Itu hanya ada 2 kita di rumah sakit sekarang, dokter Vivi dan dokter Adi. Setelah dokter Adi diangkat menjadi PJ direktur, otomatis kan dia masuk di jajaran struktural. Sementara dia dulu kan fungsional. Apakah keduanya dijalankan saya tidak tahu, dari informasi yang saya dapatkan dari rumah sakit keduanya masih dijalankan karena dia belum definitif sebagai direktur. Direktur ya. Jadi biasa 2 orang inilah yang mengatur misalnya bergantian diatur jadwal misalnya saya di Selasa, Anda di Kamis harus ada. Seperti itu praktek-praktek yang ada di sana dan ini sebenarnya tidak dibenarkan. Kenapa bisa? Dokter tidak dibenarkan karena itu tadi janji pegawai negeri sebagai ASN itu mestinya dia harus sama dengan pegawai negeri lain Senin sampai dengan hari Jumat dia berkantor dan jam 8 sebelum jam 8 mereka sudah apel, sudah harus hadir. Itu namanya baru kita punya komitmen yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Baru. Dan masyarakat Kabupaten Baru kalau dia paham ini sebenarnya dia bisa demo itu karena dia punya hak untuk dilayani. Dia bisa demo pemerintah, dia bisa demo bupati, dia bisa mengadukan ke DPR. Coba bayangkan misalnya kalau kita punya penyakit tertentu, baru dijadwal itu mau ke hari makumi misalnya. Dek nama tajang yang rula saya kan? Dek nama tajang tongan. Nama tajang lah saya. Jadi lah saya pokoknya meloi muncul ya. Muncul tapelo ipati magati seperti itu. Jadi ini yang harus dipikirkan rumah sakit. Kemudian tadi itu yang Balil saya stressing karena salah ini banyak juga drama, terlalu mendramatisir persoalan-persoalan yang ada di rumah sakit. Padahal sebenarnya makanya perlu ada keseimbangan juga bahwa selama beberapa tahun ini dari segi sarana dan prasarana luar biasa perubahan yang ada di rumah sakit. Iya. Saya tidak tahu sekarang ini apakah juga mampu bisa seperti itu ya, kita lihat saja 5 tahun ke depan. Kalau bangunannya oke, sarananya oke. Apanya yang kurang oke ini? Kalau menurut itu dari ini Om Alil, pelayanan. Saya katakan tadi bahwa rumah sakit ini belum yang namanya service excellent. Service excellent itu kan kalau ada kan tingkatan-tingkatan pelayanan itu Malil. Biasa kalau saya bawa materi itu di Makassar, di Goa dan dimanapun di daerah Sulawesi. Jadi service excellent itu kalau hanya puas saja orang itu pun belum service excellent. Nah sekarang puas pun tidak. Misalnya contoh kita datang ke UGD.
UGD itu punya SPM, standar pelayanan minimal. Minimal 5 menit itu sudah harus ditangani oleh dokter misalnya. Kalau sudah ada orang masuk di UGD dengan jenis 4 penyakit tadi itu yang harus ditangani, misalnya sesak napas atau apa-apa. Macam cewek nih ranking iriter kan dia harus dilayani sebelum 5 menit kan. Tapi kalau misalnya dokternya, ini misal saja nih, dokternya belum siap atau dia tidur atau tidak ada di tempat atau dan sebagainya, berarti kan tidak melayani dengan baik. Nah, belum lagi persoalan komunikasi. Jadi makanya saya bilang di rumah sakit sebenarnya itu yang perlu dilakukan adalah perubahan mindset. Bagaimana mindset melayani itu menjadi karakter daripada rumah sakit ini. Saya selalu dengung-dengungkan itu dulu waktu saya masih di Dewan Pengawas. Nah, kemudian bagaimana kehadiran dokter bisa dilihat di notulen-notulen rapat itu. Saya selalu sampaikan itu, tapi dia hanya menjadi catatan-catatan saja karena itu tadi tidak ada follow up-nya Walil. Ya bisa jadi karena memang ada kompromi sesama profesi untuk saling membackup seperti itu. Diduga. Oke. Kita bacakan dulu komentar karena sudah lama ini menunggu komennya dibaca. Assalamualaikum, salam sehat selalu untuk semua. Oke, dari Rifat Musik. Ini ada dari Udang Sito, super doa sih. Ya, assalamualaikum. Selamatake pole mangkoso. Mau bertanya, apakah pelayanan puskesmas ikut juga libur hari ini? Kalau pelayanan kesehatan itu tidak ada istilah libur, tetap ada yang bertugas untuk memberikan pelayanan. Tidak boleh ada libur karena penyakit itu 1 kali dalam 24 jam dan dia tidak mengenal hari apa. Jadi mestinya tidak ada libur. Ibu Yus ini di mana-mana dicampur dengan politik. Gustina, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, kekurangannya rumah sakit tipe C baru katanya ada juga dokter tidak permanen. Ada memang dokter-dokter yang memang hanya dikontrak ada seperti itu. Mau bertanya, apakah pelayanan puskesmas? Oh, ini sudah Pak Malik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Malik. Ini rumah sakit harus sehat. Kalau kumuh dan pengurus rumah sakit berhenti berdagang. Dan katu gak tahu kan? Jadi rumah sakit itu Malil, kalau orang mau cari duit itu luar biasa sekali. Itu makanya saya bilang tadi kalau mindsetnya mulai dari manajemen sampai ke bawah itu dagang, mindsetnya selalu hanya karena memanfaatkan cuan. Padahal sudah ada gaji-gaji mereka kan. Nah, ini juga yang sebenarnya kan pengaruhnya BPJS ini Malil. Jadi sekarang itu di rumah sakit itu orang berlomba-lomba pada torikan rekon-rekon pemerintahan lainnya ada tempat-tempat bahasa Malil. Tempat-tempat bahasa itu misalnya ini baru perawatan misalnya ruangan poli apa di perawatan apa yang banyak pasiennya karena ini kan terkait dengan klaim jasa Malil. Semakin banyak kita melayani pasien, semakin besar jasa yang kita bisa dapatkan dari BPJS kan seperti itu. Kan itu pendapatan dari rumah sakit nanti dibagi mana belanja rutin, mana belanja ini, mana bagi jasa. Jadi orang itu kalau rumah sakit, kalau dokter itu jangan heran itu kadang penghasilannya puluhan juta ya karena itu tadi jasa apalagi kalau dokter ahli ya Om Jalil. Seperti itu. Jadi tetap ada orientasi. Kemudian di rumah sakit perlu saya gambarkan. Di rumah sakit ini kan setelah belut ada beberapa sumber yang memang bisa dikelola dan itu menghasilkan cuan. Saya ambil contoh misalnya Walil ya. Contoh misalnya parkir. Nah, ini kan Mahkamah Jatuh ini Mahkamah Jatuh itu kan dikelola juga oleh pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu dia. Kemudian ada juga namanya jasa cleaning service. Itu luar biasa juga itu anggaran yang dikeluarkan rumah sakit untuk membayar jasa cleaning service itu Amalil. Kemudian ada jasa laundry. Laundry Amalil. Kan itu pakaian-pakaiannya dokter kalau sudah operasi, kemudian spray yang ada di bansal-bansal itu di ruangan-ruangan perawatan ginap dan sebagainya itu kan harus di laundry untuk steril kembali. Nah, dulu itu rumah sakit saja yang melaksanakan itu dan merekrut orang untuk masuk. Sekarang diserahkan semua sama swasta. Nah, dan sebentar nanti saya sampaikan bahwa sejak 1 April ini banyak perubahan yang terjadi di rumah sakit sehingga saya ingin katakan tidak ada yang berubah, ganti pemain saja. Kemudian ada lagi namanya makan minum Amalil. Makan minum juga ya.
makan minum. Itu makan minum kan luar biasa. Pasien, coba bayangkan kalau ratusan pasien itu setiap hari, kemudian manajemen itu dikasih makan, itu kan besar juga biayanya. Nah, jadi kalau ada orang yang menengan itu kan luar biasa juga itu profit yang bisa dia dapat dari jasa itu, Malil. Nah, belum lagi misalnya perawatan, pemeliharaan, kemudian ATK, itu kan sumber-sumber cuan sebenarnya ketika dikerjasamakan dengan orang lain. Karena belut ya. Belanja obat itu miliaran normal. Jadi kenapa orang sebenarnya itu selalu tertarik untuk mau masuk rumah sakit, karena itu tadi ada sumber-sumber seperti itu. Ya, selain orang sakit ada juga cuan bisa didapat di situ. Besar cuannya. Ini ada Pak Arif ini. Manajemen rumah sakit harus dirubah mindsetnya. Bagaimana caranya dokter spesialis itu yang permanen. Ya, kita setuju. Jadi dokter spesialis ini kan sebenarnya ada beberapa yang sudah permanen, memang sudah diangkat dan ditugaskan di baru Amalil. Tapi itulah tadi saya katakan bahwa mindset kita untuk melayani itu sudah tidak lagi seperti itu. Mindset kita sekarang ini kan sudah tinggal mindset di mana saya bisa mendapatkan lebih, rugi saya kalau misalnya hanya mendapatkan begini, sementara saya juga masih bisa dapatkan di tempat-tempat lain karena saya dibutuhkan, kan seperti itu Amalil. Bahkan pernah dulu dicoba itu bagaimana mengatasi dokter-dokter spesialis seperti ini dengan jalan menyekolahkan orang-orang lokal kan, pas sekolah, wajah ke pemerintah. Tapi itu apa kau lesui, loh, ke Kalimantan agak macam apa? Pikir aku ke Kalimantan misalnya 40 juta gaji kurang, apa ini penghasilan aku seberapa? Jadi seperti itulah sebenarnya keadaan sekarang ini. Jadi solusi yang dia berikan dokter-dokter spesialis itulah tadi mengatur. Jadi kalau kita kita berbagi waktu, tetap ada pelayanan, tetapi tidak semua mesti harus hadir setiap hari. Berarti belum maksimal pelayanan. Belum, di situ belum maksimal. Iya. Ya, ini ada Bu Yus, bisnis menggurita di rumah sakit. Iya. Ini jasa cleaning service ditangani oleh tim sukses. Ya. Mana engkau? Jadi sebenarnya kalau menurut saya Malil ini, saya kira ini sekarang ini dengan pemimpin yang baru ini ada perubahan, maksudnya ada perubahan yang lebih baik lah seperti itu ya. Tapi sekarang sepertinya tidak, karena ya sejak 1 April, jadi mulai rumah sakit ini kan mulai dirombak, diganti dulu manajemen, diganti dulu direktur kan. Nah, kalau direktur itu wajarlah karena memang dia pelaksana tugas, PLT kan, jadi memang harus diganti karena itu tidak boleh terlalu lama, digantilah. Kemudian pergantian Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diganti, kemudian digantilah beberapa, setelah ada direktur baru, PLT direktur ini, kemudian beberapa tadi itu kontraktor-kontraktor, rekanan-rekanan yang selama ini bermitra di rumah sakit itu pelan-pelan sudah tergeser dan masuklah pemain-pemain baru. Jadi saya katakan seandainya mau lebih bagus supaya rumah sakit ini bisa pelan-pelan untuk menyelesaikan utang-utangnya, serahkan saja kepada rumah sakit untuk mengelola semuanya itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kenyataannya misalnya katakanlah pelaksana rekanan yang perusahaan yang menangani cleaning service per 1 April sudah diganti oleh perusahaan dari diduga dari tim ses dan anak pejabat juga yang ada di baru ini. Kemudian dari laundry ada laundry itu pun juga sudah langsung diganti per tanggal 1 April, itu pun juga dari seperti itu. Jadi bau-bau seperti itu sebenarnya tidak bisa hilang selama pilkada secara langsung. Seperti ini Om Malil. Jadi ya seperti itulah kenyataan faktanya. Iya. Padahal kalau kita mau berbicara harapan kan kita mungkin ini lebih bagus lagi nih, tidak ada betul-betul lagi campur tangan, tidak ada istilah titipan. Tapi sekarang kan faktanya masih seperti itu, dan itu semakin seperti itu nanti mulai dari proyek-proyek, mulai dari apa akan kembali seperti itu. Itu sebenarnya kalau kita sekarang mengatakan normatif memang seperti itu. Iya, tetapi sebenarnya aku lebih makan jamu sebenarnya masih bisa jadi terima. Iya. Kalau lebih buruk ya. Ada Pak Malik ini. Di rumah sakit Lapaterai teori lebih besar daripada praktek atau pelayanan. Manage harus diubah manajemennya. Cocok. Jadi sependapat Tommy Romalil, maka
Ya itu sebenarnya namun rubah manajemen, enak kode, berubah mindset deh. Makanya dulu gubernur kita masih ingat dulu gubernur kita Profesor siapa ini Ahmad Amiruddin dia mengatakan bahwa yang paling penting sebenarnya itu dulu itu pola pikir yang harus dirubah. Pola pikir kita mindset. Karena kalau mindsetnya pemerintah, bupati, wakil bupati turun ke bawah, kemudian mindsetnya manajemen, direktur turun ke bawah, kemudian mindsetnya perawat turun ke bawah, itu pasti bagus. Jadi mindset dulu, mindsetnya apa kita adalah menjadikan rumah sakit itu adalah rumah sakit yang service excellent, supaya semua memberikan pelayanan yang baik. Tapi sepanjang tidak, maka itulah yang terjadi bahwa masih terjadi seperti sekarang ini. Sarana dan prasarana sudah bagus, tetapi yang terlibat di dalamnya masih perlu ada hal-hal yang diperbaiki. Dan kasihan juga itu orang-orang manajemen di sana. Dia paham bahwa dokter ini harus on time, tapi dia tidak juga bisa mendesak, dia tidak bisa karena kalau dia tidak mau masuk kerja atau dia memilih pindah yang lain, rugi juga rumah sakit kan seperti itu. Iya. Jadi bosi malakama dilematis juga kalau terkait dengan pelayanan dokter ahli itu tadi. Dan ini menjadi fenomena barangkali bukan hanya di Baru, mungkin juga di rumah sakit daerah yang ada di lain. Ditegasi, melawang ya. Ada komentarnya Yusdahlia. Oh iya, ini Dewas didatangkan dari Makassar. Kasihan ada orang yang berkompeten di Orang Baru tetap dilenserkan. Dewasnya dilenserkan di. Kalau itu saya harus minum lagi tuh. Iya. Ini banyak tantangan ini memang di apalagi kalau direktur baru ini Om Milo. Iya, tantangan utama yang dihadapi rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal ini mungkin bisa diulangi kembali Om Milo. Apa saja itu tantangan utamanya yang dihadapi oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal ini Om Milo. Meskipun tadi sudah disampaikan tadi. Ya kalau saya Om Alil memang harus dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah untuk keinginan politik yang kuat, keinginan the strong gitu, bahwa saya tidak betul-betul ini mau mengintervensi rumah sakit, saya betul-betul mau melihat rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan prima, pelayanan yang excellent kepada masyarakat. Ya seperti itu. Di rumah sakit itu kalau menurut saya sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Cukup memadai Om Alil. Apalagi kita harus akui bahwa terlalu banyak bantuan-bantuan yang masuk selama periode bupati yang dulu ya, dan Dr. Gigi Hasnya. Sekarang persoalannya ada di pelayanan. Pelayanan itu maksudnya adalah mulai dari perawat, mulai dari manajemen, mulai daripada dokter-dokter kita itu aja sebenarnya Om Alil yang perlu diperbaiki, dirubah mindsetnya sehingga pelayanan rumah sakit ini bisa lebih maksimal. Misalnya pelayanan itu kan banyak, biasa terjadi komplain di rumah sakit hanya karena persoalan komunikasi yang tidak efektif. Nolero kapamacai pole bolana tong kasarana si runtuh pasien malah satu ini kasih pasien stres toni ro perawai akhirnya terjadi lagi komplain padahal hanya persoalan komunikasi. Dan banyak kasus-kasus seperti itu yang saya hadapi di rumah sakit dulu selama saya masih menjadi Dewas. Hanya persoalan sepele sebenarnya, tetapi cara memberikan penyampaian kepada orang ini tidak benar. Iya, mata musuh niaga, kemudian di samping ada pelayanan. Contoh misalnya orang mau dilayani, karena terlalu banyak orang antri orang operasi. Kadang karena kita juga manusia biasa, misalnya dokter bedanya ini bilang, kalau kita mau misalnya dicepai pengen pare-pare, misalnya, padahal itu tidak boleh Om Alil. Tetap dijaga ini kata-kata. Tetap dijaga. Iya. Karena harus dipahami bahwa semua orang yang mau datang ke rumah sakit berobat itu kan orang sudah sakit, orang sudah susah. Iya. Aja na jual mutan TG, KTP, tangkama, BPJS, layani dulu. Apalagi kalau di UGD itu, layani saja dulu. Yang kami dulu tanya itu sudah dilayani, diberikan pelayanan, diberikan penanganan karena di emergensi, baru di belakang itu administrasi ikut normal. Masih ada seperti itu, Om Miladi? Ada Om Miladi. Makanya dulu saya selalu mendengung-dengungkan itu
peningkatan kualitas sumber daya, terutama orang yang berada di garda depan harus terus ditingkatkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan service excellent, pelatihan kerjasama tim melalui kegiatan outbound misalnya dan sebagainya seperti itu Mal. Supaya bagaimana paksi-paksi yang ada dan semuanya ini bisa bisa berpikir merubah mindsetnya bahwa kita ini semua sama, satu saja tugas kita adalah melayani masyarakat di Baru. Iya, kalau ada itu Amilo, kalau ada keluhan-keluhan pasien itu, di mana kita melapor itu kalau di rumah sakit biasanya? Kalau di rumah sakit itu kan kalau ada keluhan pasien, pertama ada yang disediakan melalui online juga itu yang tempatnya orang untuk menyampaikan pengaduan ada. Dan ada juga kalau di lantai saat itu ada juga tempat itu di ruangan untuk menyampaikan. Tapi kan jarang orang menggunakan itu. Sekarang orang kalau ada masalah di rumah sakit lebih berkor-kor di media sosial saja. Iya. Tapi kalau rumah sakit, bagaimana caranya rumah sakit ini menangani kalau ada keluhan-keluhan begitu, keluhan pasien terkait dengan pelayanan? Biasanya bagaimana? Ya itulah tadi, kalau ada yang misalnya seperti itu, dia kan langsung komplain langsung ke manajemen. Beberapa kasus seperti itu, komplain ke manajemen, misal manajemen itu kan ada direktur, ada KTU, kemudian ada kepala-kepala bidang. Terkait dengan pelayanan kan ada IPRS, misalnya kalau lampunya kayak tidak menyala atau keran airnya tidak berfungsi dan sebagainya. Kan ada semua bidang-bidang yang menangani itu. Jadi mereka langsung. Tapi menurut saya sampai hari ini kesadaran masyarakat kita juga untuk melakukan yang seperti itu masih kurang. Lebih banyak berkor-kor di luar, padahal mestinya dia harus menyampaikan itu langsung ketika ada masalah. Misalnya, bagaimana ini kita mau istirahat, AC-nya tidak berfungsi, namanya VIP tapi kok AC-nya tidak berfungsi, ruangannya sempit, itu kan bisa disampaikan lewat manajemen seperti itu. Iya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, langsung ke yang bagian menangani. Iya. Kalau itu Milo, biasanya kalau kan ada di rumah sakit itu pasti ada mengantri di. Kalau di IGD bagaimana sistemnya kita lihat di situ. Itu kan antrean IGD atau UGD-nya ini saat ini kalau kita lihat bagaimana itu di antrian ruangan poli katakanlah begitu ya, orang yang berobat ke dokter itu kan sekarang sudah ada melalui online, offline juga melalui. Jadi orang sebenarnya sudah bisa katakanlah kalau dia mau berobat ke rumah sakit, dia mau datang misalnya untuk berobat itu sudah bisa melalui online. Dan ada juga yang datang secara langsung. Dan sekarang itu sudah mulai sedikit agak bagus karena ruangan untuk antri itu sudah disediakan meskipun ya suasananya belum terlalu nyaman karena panas. Kemudian pada hari-hari tertentu ketika membludak pasien, terutama hari Selasa dan Kamis itu, disitulah sebenarnya yang kadang kita miris melihat orang-orang yang begitu banyak yang antri, baik antri di ruangan poli maupun antri di ruangan apotek untuk menunggu obat, Om Alil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu tadi saya katakan karena bertumpuk orang datang karena di situ baru datang dokter ahlinya, misalnya ahli saraf atau ahli THT dan sebagainya kayak begitu. Dan biasa itu kalau kita datang ini teman-teman ini wartawan dan sebagainya, silakan Anda bisa lihat itu pada hari-hari seperti itu di lorong-lorong poli itu kadang kita lihat kasihan orang itu, ada yang sudah tidur, ada yang sudah baring, belum lagi kalau dokternya terlambat atau Malil. Begini. Kenapa seperti itu terjadi? Karena membludak orang, kemudian ketika juga dia antri di obat, begitu juga. Mestinya sebenarnya tidak perlu terjadi andaikan sistem digitalisasi kita sudah sangat bagus. Misalnya orang hari ini saya begitu sudah diperiksa sama dokter, mestinya itu sudah resep obat dokter itu mestinya sudah ada di komputer di apotek bahwa atas nama pasien ini jenis-jenis obatnya, tidak perlu. Jadi sebelum saya bawa saya punya hasil pemeriksaan oleh dokter, obat saya sebenarnya sudah stay di apotek, jadi tinggal ngambil. Itu ketika itu sistem itu sebenarnya jalan. Seperti itu. Tapi ya mungkin masih ada kendala-kendala sehingga sistem informasi manajemen rumah sakit kita tidak jalan meskipun sudah menelan anggaran yang sangat besar sekali. Kalau ku dengar-dengar ini ya Milo, biasa ada saya lihat pasien yang mengeluh atau masyarakat yang sering mengeluh dengan kualitas pelayanan baik dalam hal rawat,
rawat jalan maupun ada mungkin Ibu Dahlia ada ingin disampaikan barangkali karena dia mau turun. Iya. Kasih naik dulu ya. Ada juga itu Malik, kasih naik aja dulu supaya dia ngomong juga. Iya. Jadi saya undang Pak Malik ini ya, kemudian Ibu Lilis juga nanti. Ya, sudah. Iya. Nah, kita kasih kesempatan dulu, kita sapa dulu Ibu Yus Dahlia ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi. Gimana kabar ini, Bu? Ya, kabar baik. Saya baru bisa bergabung dan itu hari minta maaf karena saya langsung menghilang. Salahnya saya di baru. Padahal saya sangat greget itu mau bicara tentang pariwisata di Baru. Ya. Ya, kali ini kita bicara terkait dengan rumah sakit. Bagaimana kita melihat ini atau mengamati keadaan rumah sakit Lapata Rai Baru ini? Iya, kalau sekarang ini saya amati ya bagus. Yeah. Mungkin tadi Pak Ilham itu bilang masalah pelayanan itu sangat betul. Pelayanan di Baru itu sangat buruk karena saya pernah mengalami satu kali itu waktu tante saya dirawat di rumah sakit Lapata Rai. Susternya tidak bisa ambil tindakan, padahal sebenarnya tante saya itu membutuhkan transfusi darah, sehingga waktu itu saya ngamuk dan saya bawa lari naik ke rumah sakit karena kebetulan waktu itu suami saya bilang kita harus ambil tindakan. Nah, saya tidak mau terlalu jauh ke sana Bang Mulil, tapi saya hanya mau bilang seperti ini. Sayang sekali karena ketersediaan darah di rumah sakit itu tidak ada. Saya tidak tahu apakah ada bank darah di rumah sakit Lapata Rai atau tidak ada. Yang jelas mudah-mudahan Bupati sekarang itu betul-betul melihat rumah sakit Lapata Rai itu harus bagus. Apalagi suaminya sebagai ketua PMI yang baru Kabupaten Baru, seperti itu. Dan mengangkat suami sendiri sebagai ketua PMI Kabupaten Baru. Itu. Saya hanya mau bilang begini, karena saya ada acara di Pangkep jam 9, saya harus berangkat ke Pangkep. Saya mau bilang seperti ini ke Ade Ulil dengan Ade Ilham. Tolong nanti hari Senin itu kita harus angkat tema masalah mobil dinas ketua DPRD Kabupaten Baru. Bupati dan wakil bupati itu yang harus kita. Kalau tadi Bang Ulil ini harus lanjut ke hari Senin masalah rumah sakit, itu juga bisa karena ini memang waktunya sangat singkat. Terus saya itu tadi bahwa kita harus angkat ini karena ini sangat seksi sebenarnya. Yang harus kita angkat ini adalah mobil dinas ketua DPRD, bupati dan wakil bupati. Oke. Karena ini menyangkut pengadaan dan efisiensi anggaran, seperti itu. Itu saja. Saya minta maaf saya tidak bisa terlalu lama karena saya harus berangkat ke Pangkep. Ada kegiatan saya di Pangkep. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Terima kasih banyak Selamat Ibu pagi. Terima kasih Ibu Yus Dahlia. Oke. Ini ada Pak Malik juga sudah bergabung bersama kita di sini. Mungkin Pak Malik mau berkomentar terkait dengan rumah sakit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Yus ini tidak bisa diajak diskusi karena sibuk sekali.
Kasih besar-besar sedikit suara atau balik kecil sekali. Ya, halo. Ya. Ya. Kurangi efek, kasih hilang saja efeknya. Eho. Iya, sini. Iya, iya. Ya. Ya, silakan. Halo. Ya, oke. Jadi begini, kalau saya sih yang pertama bahwa kenyamanan di rumah sakit itu sangat kurang. Coba lihat Ki kalau ke belakang. Iya. Kalau ke belakang Ki, apa namanya? Begitu kita ke belakang dan memandang ke belakang itu, Iya. pasti apa yang kita rasakan adalah pasti tidak sehat. Apa namanya? Karena kenapa? Sangat kumuh sekali. Mestinya kan harus betul-betul dibersih itu di dalam. Pokoknya di area rumah sakit itu tidak ada lagi kayak kebun apa di situ, enggak. Harus bersih. Yang kedua bahwa dari sisi keamanan juga, orang masih masuk ke rumah sakit itu bisa tembus di mana-mana. Mestinya kan sudah terarah itu pintunya masuk. Begitu kita mau masuk ke rumah sakit, area rumah sakit, sudah harus satu pintu, satu pintu kita masuk di situ. Kalau masih seperti itu, dari sisi keamanan kan tidak tertutup kemungkinan ada yang mau berbuat jahat, bebas saja masuk ke rumah sakit. Itu. Terus yang ketiga, saya berharap manajemen rumah sakit memang harus dirombak. Terutama yang sudah cukup terlalu lama di situ. Dia juga bosan sehingga malas melayani masyarakat. Itu saya kira. Ya. Oke. Luar biasa ini Om Malil, kita tanggapi dulu dua dari teman-teman ini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Yusdahlia kan itu adalah ya apa yang dialami, dan ada juga nanti ini bagus juga ini karena yang dialami juga oleh Om Ipul. Nanti Om Ipul kasih naik juga apa sih sebenarnya yang dialami karena ini hal-hal baru ya. Kemudian terkait dengan ide atau masukan Ibu Yusdahlia untuk memasukkan ke depan topik kita terkait dengan mobil dinas. Mobil dinas ketua DPR, kemudian Bupati dan dengar-dengar bocor-bocor halusnya diserahkan kepada Wakil Bupati. Kemudian mengusulkan lagi nanti di perubahan barangkali khusus untuk Bupati. Itu memang kita perlu bahas, kita perlu wanti-wanti karena yang saya dengar-dengar sudah di luar ini ya sudah mulai ada reaksi-reaksi, apalagi sudah ada keputusan Presiden Republik Indonesia melalui Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Jadi kita ingin melihat di mana kepekaan daripada pemimpin kita yang ada sekarang ini. Apa berpikir sederhana memang kada zaman nih jual ritai, karena bagaimanapun juga belanja-belanja seperti itu kan adalah belanja dari hasil pajak dan uang rakyat ya. Jadi mungkin kita akan bahas, kita juga akan bahas nanti tentang pokir juga Malil. Pokok pikiran ini yang selalu jadikan bargaining position dengan eksekutif ya, terutama anggota DPR, dan ini sudah menjadi rahasia umum juga di mana-mana ini, sampai ada beberapa yang sudah ditangani oleh KPK terkait dengan itu Malil, dan masih banyak lagi peran civil society, dan saya pikir tidak pernah kita kehabisan ide terkait dengan itu. Apa yang disampaikan dengan Om Malik itu benar menurut saya. Kalau Anda ke belakang itu memang masih banyak yang perlu diperbaiki, ditata. Orang kan idealnya itu datang di rumah sakit seperti kalau datang rekreasi, ketika dia bisa melihat bunga-bunga, dia bisa melihat taman, di situ dia bisa selfie. Tapi kalau kita menuju ke belakang sampai di ruangan mayat itu malah angker perasaan kita, itu ada mistik itu. Kenapa? Karena ruangan penampungan air saja itu, saya dulu selalu sampaikan, ini ruangan penampungan air. Kalau saya lihat ini sendiri dan datang, dan saya tidak mau mandi di rumah sakit, saya biasa datang seperti itu. Apa itu tuh mi bawa nganu kerubak-baknya kan di situ. Jadi sistem apa ya, instalasi pipa-pipa kita itu kadang dia. Pak Bupati pun dulu datang, Pak Suwardi itu, waduh, kenapa bisa begini waktu masih Pak Dr. Amis itu hari waktu jadi direktur itu, sehingga dibenahi itu di belakang itu. Ada pagar
Tetapi belum terlalu bagus. Kemudian rumput apa dan sebagainya belum tertata. Padahal enaknya tuh kalau seperti misalnya ke Ainum Habibie, baru kita masuk tamannya sudah enaknya. Masuk di dalam banyak untuk tempat-tempat foto apa dan sehingga orang yang sakit tadi ini tidak menjadi lebih sakit. Orang yang datang juga ini betah untuk menjaga pasien. Yang kedua, banyak pintu samping, pintu depan. Jadi orang bisa lebar, tapi yang di samping ini kadang orang ini los-los masuk nih. Jadi aspek keamanan. Kemudian dari segi security juga harus sudah mulai disiplin itu. Kalau jam-jam tidak jam besuk ya jangan kasih masuk orang. Nah, Om Milo, itu. ada komen juga ini. Kalau diskusi masalah rumah sakit, tolong dihadirkan pihak rumah sakit itu sendiri. Oke, setuju ini. Jadi harapan kita memang ini kan masih baru kita Om Alil. Baru 2 minggu kita obrolan seperti ini. Kedepannya itu semua leading sektor yang terkait apa yang menjadi topik pembicaraan kita itu kita harapkan bisa berkontribusi. Diminta dia untuk terserah kalau setelah dihubungi apa dia sudah berpendapat atau tidak. Contoh misalnya direktur rumah sakit sekarang ini. Saya sudah pernah WA dia terkait dengan dugaan bau-bau nepotisme yang sudah ada di dalam rumah sakit, tapi tidak ada balasannya sampai hari ini. Padahal dia sudah janji saya untuk menyediakan waktu. Sebagai jurnalis saya ingin mempertanyakan itu karena kalau itu yang terjadi menurut saya tidak ada perubahan, Om Alil, sama saja. Kemudian barangkali Om Malik, saya setuju dengan pendapatnya Om Malik terkait dengan itu, bagaimana rumah sakit itu punya daya tarik, punya estetika ketika kita ada di dalam rumah sakit itu, maka perasaan kita menjadi nyaman. Dan itu adalah konsep rumah sakit modern. Kenapa misalnya rumah sakit Ainum Habibie dibangun di belakang di pantai, view pantai di belakangnya, supaya itu tadi Om Malik. Dan suasana kayak hotel kalau kita ada di sana. Nah mungkin rumah sakit ini juga ke depan mau bisa didesain seperti taman-tamannya, tempat duduk seperti itu Om Malik. Om Ipul ini ada komentarnya juga ini. Tapi sudah 2 tahun saya tiap minggu kontrol di rumah sakit dan hampir Om Ipul itu biarkan dia bicara aja. Iya. Nanti bicara langsung. Silakan Om Ipul. Iya, Om Ipul silakan. Assalamualaikum Om Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya sengaja taping. Iya. Mohon maaf, saya sedikit bercerita. Subjektif pribadi ya, karena saya alami bukan saya amati. Iya. Sudah 2 tahun saya kontrol. Jejak rekam ada di manajemen rumah sakit itu. Iya. Karena hampir tiap minggu saya ribut di sana. Kenapa? Dan kita mulai dari parkiran, tunggu dulu. Mulai dari parkiran, saya pernah keluar fotokopi. Jarak 10 meter fotokopi, saya disuruh bayar ulang kembali itu dengan tarif 5.000. Tarif tinggi itu. Dan itu saya persoalkan. Saya langsung WA manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sampai saya pernah WA direktur masalah ketersediaan obat. Itu. Mulai dari parkiran, antrian itu kadang petugas antriannya main lah. Orang yang dikenal diprioritaskan, orang yang tidak dikenal diajukan, padahal bukan tiba gilirannya. Sampai di ruang poli begitu juga. Saya pernah antrian 41 yang mendahului saya yang masuk 45, 46. Bertanya di ruang poli, kenapa begini? Kenapa 45 masuk 46? Saya 41 tidak masuk. Saya dipanggil lah. Ketersediaan obat. Saya pernah alami masalah ketersediaan obat. Saya pernah kumpulkan resep 5 lembar dan saya klaim. Saya klaim 1 bulan lebih tidak terbayarkan. Padahal nominalnya itu 300.000. Itu persoalannya. Setelah saya ribut, ya semua resep-resep saya diklaim, dibayarkan, dan alhamdulillah ketersediaan obat sampai sekarang, alhamdulillah. Artinya ini saya berbicara by data, fakta. Kalau untuk meyakinkan mantan direktur rumah sakit masih ada WA aku dia simpan itu, pihak manajemen di rumah sakit.
terhambur aku. Cuma Dewas, Kanda Pak Sekda sekarang, masih Dewas. Saya pernah tembusi juga. Ya. Dan alhamdulillah masalah pelayanan sekarang sudah sudah agak berubah. Dan insya besok saya kontrol lagi. Begitu sekilas info. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Om Ilo. Ternyata sudah dirasakan sendiri Om Ipul. Iya, bagaimana pelayanan yang ada di rumah sakit. Iya. Jadi memang yang seperti itu Malil masih ada, itu kan namanya kasuistik ya. Tapi bisa saja berlaku bagi orang-orang lain juga terkait masalah antrian, terutama antrian ketika kita mau ngambil obat atau di ruang poli. Itu masih bisa saja terjadi di lembaga-lembaga profesional pun juga masih biasa terjadi. Tapi mestinya tidak boleh lagi itu ketika kita sudah menggunakan sistem online dan ada nomor antrian siapapun, kecuali ini ada pengecualian lex spesialis menurut saya ketika ada pasien betul-betul emergensi Malil. Katakanlah kasihan orang ini sudah ditandu, sudah mau pulang, sudah kritis, menunggu obatnya. Kita kan dari pertimbangan kemanusiaan itu menurut saya bisa. Tapi dengan catatan disampaikan misalnya dulu ke Om Ipul. Tapi Om Ipul kita kan 41. Ada ini nomor antriannya 60, tetapi kondisinya kasihan lemah tubuhnya apa nih sudah. Itu kan bisa saja dikomunikasikan. Tapi harus dikomunikasikan dengan baik. Karena kalau tidak boleh juga karena ya tentu kita berdasar pada nomor antrian. Apa gunanya ada nomor antrian kalau tidak dilakukan dengan baik. Jadi saya sependapat dengan Om Ipul terkait dengan itu bahwa ke depan memang tidak perlu lagi terjadi seperti itu Om Alil. Ya, siapa tahu kedekin. Ya macam-macam lah. Rumah sakit itu kan padang kemana keluarga tahu. Saya saja waktu masih Dewas di sana kan sering ditelepon, Pak Ilham ada kat di ruangan poli ini, ada kat di ruangan ini, ada ruangan ini. Jadi saya bilang begini, saya tunggu-tunggu nih kok tak masuk nih di ruangan saya baru kita minum-minum air putih. Kebetulan ada aqua gelas ya, kita sambil ngobrol ruangan AC. Jadi setelah itu ya baru ke sebelah tunggu obatnya. Jadi melayani orang dengan baik tanpa harus merubah sistem ya. Oh iya, melayani orang dengan baik tanpa merubah sistem. Wah, itu. Ya. Jadi ini ada juga ini siapa namanya? Kurogoming apa ini? Wah. Mau tanya Pak, kenapa rumah sakit dibangun di atas gunung? Kan kalau bicara akses kan jauh. Oh, dia nawiseng kan magin aku. Rumah sakit itu kan dibangun di era Andi Rum, barangkali kalau saya tidak salah dikoreksi Pak Malik dan Pak Ipul kalau saya salah. Di situ awalnya dibangun itu rumah sakit, karena rumah sakit yang ada di Jalan Poros kita kemarin itu sudah tidak layak, strategis lagi dari segi sarana dan prasarana ya, karena ruangan-ruangannya terbatas dan juga sempit. Kali digagaslah tempat yang ada di atas. Jadi memang setelah lama juga saya diskusi dengan mantan bupati sebelumnya yakni Pak Suwardi, selalu dia mengatakan bahwa kelemahan kita memang di rumah sakit itu dari segi layout Om Alil. Layout awal, jadi standar arsitekturnya itu kalau memang membangun rumah sakit itu kan komprehensif betul Om Alil. Harus dihitung betul di mana jalur evakuasi, di mana jalur mobil ambulans masuk, jalur keluar, kemudian jalur untuk misalnya ketika ada mayat dibawa ke ruang jenazah dan sebagainya, ruang ampoli, itu kan baru penataan kecil-kecilan sebenarnya setelah 10 tahun ini. Bagaimana ruang poli diperbaiki, bagaimana ruang ICU, seperti itu Om Alil. Jadi ada kendala memang di sana. Kalau kita di luar itu nampak tidak ada apa-apa. Nanti kita masuk di dalam baru kelihatan ada bangunan seperti ini bangun. Tapi tidak estetik karena itu tadi dibangun di tempat yang menjadi padat di dalam kalau kita lihat itu padat bangunan-bangunan sudah yang ada di dalam. Tapi kenapa tidak diperbaiki? Maksudnya yang kurang itu ditambah-tambah ya apa? Dilengkapi. Itu sudah. Justru itulah yang membuat padat karena tempatnya sudah kecil, kemudian dibangun lagi beberapa tempat. Jadi areal taman itu di sana semakin kecil Om Alil. Jadi mestinya itu nanti dia merembet lagi ke sebelah kanan di ruang parkir yang sekarang untuk motor itu Om Alil. Kan masih luas lahannya sampai di situ. Mestinya nanti pengembangannya sampai ke sana. Nah,
Kalau ini kan rumah sakit baru ini masih menjadi sentral orang baru untuk berobat karena dia rumah sakit pemerintah. Kalau melanya nanti rumah sakit swasta di baru yang lebih strategis, lebih nyaman, lebih service excellent, orang kan punya pilihan Om Alil. Belum tentu orang rame-rame datang ke rumah sakit. Rumah sakit Lapatare karena ada opsinya Om Alil. Misalnya dia bangun rumah sakit di pinggir pantai, katakanlah di Padongkok sana dekat jembatan ada beberapa tempat yang bagus, itu sama dengan view yang ada di Parepare misalnya rumah sakit Ainun Habibie. Ketika pelayanannya lebih bagus, diklaim juga BPJS, orang mungkin lebih ke sana karena swasta itu biasa, harus kita akui bahwa biasa dia lebih excellent dibandingkan rumah sakit pemerintah. Kan rumah sakit pemerintah biar bagaimanapun gaji ASN-nya kan tetap jalan. Kalau swasta berdasarkan penghasilan, tapi orang mau bayar mahal kalau dia dilayani dengan baik. Makanya kesehatan itu izin saya potong sebelum saya turun karena ada giat May Day sebentar. Penyampaian aspirasi memperingati Hari Buruh. Saya betul. Jadi seputaran saya kalau statement begini kondisinya. Saya kontrol di rumah tekanan darah normal 120, 125, 130. Sampai di rumah sakit kadang 220. Apa masih nih kan untuk rumah sakit Gara-gara marah-marah. Oh, marah-marah. Masa cleaning service yang ngatur antrian itu terekam semua di ponselku. Nah, itu persoalannya. Dan saya persoalkan langsung. Makanya pihak manajemen kumpulkan itu cleaning service 1 bulan lalu dan dirapatkan. Ini contoh kasus ya. Saya hanya mewakili mungkin salah satu dari sekian ribu orang yang tiap hari, tiap minggu yang kontrol di rumah sakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab tadi persoalan parkir itu. Parkir itu dari dulu juga saya minta sebenarnya dibenahi. Kasihlah orang yang sedikit lebih profesional. Jadi biasa itu parkir dia nanti setate Pak Manu Ciketoni misalnya mana mobil pegawai, mana mobil pasien yang datang sehingga tidak tertata dengan baik. Ketika ada pasien mau keluar atau mobil mau keluar, pusing lagi dia. Mana karena pusing? Dia gak galalan mesu. Oh, segala peta itu. Masih ke rumah sakit gora-gora. Padahal yang kada dede sekian palete jolo tuh. Padahal mestinya kan sudah pakai pengeras suara atau tidak perlu terjadi seperti itu ketika pengelolanya sudah profesional bahwa mobil diparkir itu sudah ada layoutnya. Kadang ada layout begitu, tapi kadang ada kebijakan karena merasa orang di dalam lah atau apa. Itu juga persoalan. Coba bayangkan kalau misalnya ruangan jalur evakuasi pasien itu dari mobil ambulans itu masuk dan keluarnya terhambat. Coba bayangkan itu besar pengaruhnya kan. Oleh karena itu menurut saya parkir juga perlu ditata di sana. Yang kedua, kasus tadi bahwa masuk dia bayar 5.000, keluar sebentar hanya beli obat dia harus bayar lagi 5.000, itu persoalan komunikasi. Harus disampaikan tukang parkirnya bahwa saya misalnya pasien atau saya penjaga pasien, karena ada perbedaan itu ada dikasih kartu dicatat di situ. Untuk yang penjaga pasien, ya benar penjaga pasien atau pasien sendiri kalau dia hanya pulang-pulang pergi begitu, apalagi dia beli obat tidak perlu lagi disuruh bayar 5.000 karena itu kan memberatkan kalau seperti itu. Aku kasih sebenarnya. Kita punya PAD sudah cukup bagus, tidak menjadikan lagi PAD kecil-kecil begitu sebagai target. Kalau saya lebih dikasih free saja itu, dikasih free saja. Ini kan bentuk pelayanan kita kepada masa kecil-kecil begitu aja orang harus bayar parkir lagi. Iya kan? Seperti itu malah. Ada daerah-daerah tertentu yang sudah kaya dikasih free aja yang seperti itu. Berapa sih kontribusinya parkir itu? Paling tinggi juga 2,5 juta sampai 5 juta per bulan. Kali itu banyak kan kita berteriak-teriak kemarin. Kali banyak. Enggak kan? 1 bulan itu berarti ya kalau dia hanya 2,5 juta atau 5 juta per bulan ya kalau kali 1 tahun cuma berapa aja itu. Oke. Sudah jam berapa? Sudah sudah 25 menit ini kita tinggalkan pukul 8. Pak Malik. Silakan komentar. Yang pertama saya mau bertanya, sebenarnya tugas dewas di rumah sakit itu apa saja dan apakah dewas ini bisa memutus
tali rantai atau bagaimana. Ini kan dewan. Kemudian yang apa namanya, saya juga heran. Saya ini kan pernah jadi pegawai negeri baru-baru saja pensiun. Tidak bisa kaya-kaya karena tidak korupsi kawan tidak kaya-kaya. Kenapa orang di rumah sakit kaya-kaya semua? Maksudnya ini saya bertanya karena saya juga pegawai negeri nih. Tapi tidak tahukah korupsi jadi begini hidupku. Perbandingan. Kenapa di sana hebat-hebat semua? Jadi saya kira itu memang perlu pertimbangan juga. Supaya manajemen itu kalau perlu diganti dulu semua supaya begitu. Terima kasih. Jadi Om Alil terkait dengan Dewas ini. Dewas nanti salah kita bahaslah di hari Senin yang lebih dalam ya. Termasuk tadi itu saya katakan bahwa dugaan nepotisme sudah juga ada di sana dan mungkin apalagi harapan-harapan masyarakat ya. Jadi terkait dengan Dewas. Dewas Dewan Pengawas Rumah Sakit itu karena dia bloat, maka dia harus ada Dewas dan Dewas itu sesuai dengan Permenkes nomor 10 tahun 2014 itu Dewan Pengawas itu dia di luar struktur. Jadi sekarang kan kemarin ada 3 ya. Jadi Dr. Amis selaku Kepala Dinas Kesehatan, kemudian ada Pak Abu Bakar selaku Kepala Dinas Keuangan. Pak Abu Bakar sekarang posisinya karena dia masih bertahan di sana, dia juga sebagai PJ Sekda, juga Kepala Dinas Keuangan, dia juga sebagai Dewan Pengawas. Ini juga sebenarnya ini yang perlu dievaluasi nih, kenapa banyak rangkap-rangkap begitu ya. Kemudian saya sendiri perwakilan dari tokoh masyarakat atau profesional seperti itu Om Alil sebelum revisi. Jadi begini, Dewan Pengawas itu tidak berada di dalam struktur rumah sakit. Dia eksternal. Dia adalah perpanjangan tangan daripada bupati selaku pemilik rumah sakit. Karena itu dia hanya memberikan pertimbangan, pendapat dan saran dan pembinaan terhadap manajemen. Tapi dia tidak bisa memberikan intervensi. Dia tidak bisa memveto bahwa harus begini, tidak boleh kalau tidak. Karena dia tidak bisa mengintervensi manajemen. Jadi kembali lagi kepada manajemen. Kecuali kalau bupati yang langsung misalnya mengintervensi itu bisa karena dia memang punya kewenangan di situ. Idealnya sebenarnya mestinya Dewas punya kekuatan itu, tapi Permenkes, Permendagri dan Permen Keuangan, Permenkyu tidak mengatur seperti itu. Jadi hanya memberikan saran dan pertimbangan. Makanya Dewas juga ya biasa-biasa aja. Makanya kemarin ketika langsung diselesaikan Dewasnya, menurut saya itu adalah suatu hal yang keliru karena Dewas itu hanya di luar struktur. Manajemennya dulu yang harus ditata betul dengan baik. Terutama itu tadi bagaimana dia bisa melakukan kerjasama dengan baik dengan para dokter-dokter yang memberikan pelayanan ke bawah ini, mulai dari perawat sampai dokter dan sebagainya, supaya satu suara, satu pemikiran. Om Malik. Kalau mengenai kaya-kaya, memang di rumah sakit orang memungkinkan kaya karena selain mendapatkan gaji sebagai ASN, dia juga mendapatkan pendapatan dari bagi jasa klaim daripada BPJS. Selain saya katakan tadi bahwa di rumah sakit itu memang banyak sumber-sumber yang bisa membuat orang kaya karena banyak seperti tadi ada pengelolaan makan dan minum, ada ATK yang besar-besar, ada obat, kemudian ada jasa laundry, kemudian ada cleaning service, itu kan. Belum lagi ketika ada proyek-proyek besar yang dilakukan di rumah sakit dalam bentuk pemeliharaan, karena dia bisa mengeluarkan itu, misalnya rehab ini dia bisa menggunakan dana dari rumah sakit tanpa harus meminta izin misalnya dari bupati karena dia BULED. Padahal tujuannya sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Ada komentar ini Om Mila dari Nur Asmi Halim. Catatan untuk RSUD SDM-nya perlu digenjot. Iya, ini komennya di Facebook ini. Iya, minim kita memang di rumah sakit itu adalah pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dari segi pelayanan. Jadi mestinya di sana itu rutin harus melakukan yang namanya service excellent, Omali. Service excellent itu adalah kalau orang sudah excellent itu sudah luar biasa, benar itu. Kalau excellent itu kan misalnya begini. Excellent, nanti dikatakan excellent ketika kita memberikan pelayanan di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Itu baru excellent. Misalnya kita berharap dilayani, misalnya masuk UGD, SPM-nya 5 menit sudah harus maksimal, sudah harus dilayani oleh dokter misalnya.
Tetapi begitu kita sampai di rumah sakit, belum ditanya apa-apa, kita sudah dilayani di 1 menit pertama. Itu namanya excellent. Karena lebih dari apa yang kita harapkan. Kalau kita dilayani 5 menit, itu berarti biasa-biasa saja karena memang itu sudah menjadi tugas. Seperti itu. Nah, ini yang tidak ada, ini yang belum ini. Belum terjadi kesepahaman, belum menjadi karakter, belum menjadi brand rumah sakit ini tentang service excellence. Ini yang harus digenjot, dan saya selalu dulu waktu masih di sana mendengung-dengungkan itu supaya ini terus dibangun ini, karena itu penting SDM. Padahal kalau jangan nanti kita lagi bikin pelatihan kalau mau ada lagi akreditasi. Iya. Mau akreditasi baru jadi di rumah sakit itu harus terpasang itu semua SOP, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal. Itu sudah harus dipasang. Semua orang yang masuk dia tahu, standar pelayanan minimalnya seperti ini. Tapi ada Mika itu begitu Om Milo kalau kita lihat. Sebenarnya ada Om Alil, karena itu kan menjadi syarat umum bagi sebuah rumah sakit, ada kode etik, ada apa dan sebagainya. Tetapi ini kan kita lihat jarang dipasang di ruang-ruang publik. Padahal mestinya itu dipasang supaya orang tahu. Yang di UGD seperti di contoh. Mau di UGD, mau di tempat manapun, visi misi rumah sakit harus dipasang. Kemudian apa yang menjadi standar pelayanan minimal kita, apa kita punya apalagi tagline gitu misalnya, melayani dengan hati, melayani dengan cepat, melayani kan itu perlu sebenarnya yang seperti itu, karena itu akan mensugesti diri kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik karena kita punya platform. Iya, ada juga komen ini Om Milo bilang, pernah saya dilayani di rumah sakit. Katanya mata musuh mata musuh apanya ini? Perawatnya tidak dilayani. Iya. Nolak itu kasih depana, nolak apa tenaga honorer itu kasih kasih agak apa honorer nanti. Iya, depana cari kapal. Persoalan rumah tangganya ke bawah juga rumah sakit. Jadi memang rumah sakit ini kompleks karena tempatnya orang-orang stres. Bagaimana bayangkan itu, pasien sudah stres kalau rumah sakit petugasnya juga tidak memahami bagaimana membangun komunikasi dengan baik, bagaimana memberikan attitude yang baik, sikap dan perilaku. Nah, disitulah biasa terjadi komplain, merasa tidak dilayani dan disambut dengan baik, padahal mereka menginginkan disambut dengan baik. Iya, ada ini komen juga ini di TikTok. Setuju parkir free. Setuju ya. Nah, selamat pagi ke radio. Rajin mungkin Pak, ambil kredit di bank. Oh, siapa nih? Iya. Kemudian bila mana rumah sakit mau diakreditasi baru pelayanan baik sekali, rumah sakitnya bersih, begitu Bedeng. Ini ada juga kasus seperti itu karena kita mau diakreditasi lagi kembali, siapa tahu tidak lolos akreditasi, akhirnya semua lagi diperbaiki, semua ditata pada Tomar makuku yang kayak sepiala Adipura. Oh, kalau menyambut si penilaian Adipura macam mana sih pura si matu lesu si matu error pasti. Kenapa? Karena itu belum menjadi mindset, belum menjadi budaya. Mindset itu sebenarnya budaya, Malil. Ketika dia sudah menjadi budaya bersih, masyarakatnya sudah bersih dan sebagainya, tidak perlu ada seperti itu karena memang sudah jadi budaya. Di Jepang itu tidak ada seperti itu karena memang sudah menjadi budaya. Budayanya mereka kalau jam 7 acara 6.30 sudah hadir di tempat. Itu sudah jadi budaya, jadi malu sendiri. Kenapa? Karena memang dia disiplin. Kalau dia terlambat dia harus keluar, tidak boleh masuk. Kalau kita jam undangan jam 9:30 hadir, acara dibuka jam 10. Jadi biasa tidak lo tanai 2 undangan. Nggak ada undangan jam 9, ada undangan 10. Kenapa ada jam 9 ada jam 10? Ya harus ada nasa acara itu tes 10 pi. Jadi masyarakat biasa undang ini terserah supaya hadir jam 9 lewat. Ya pejabat itu tes 10 supaya dia nama taja emang pakai. Berarti itu kan kita menjustifikasi bahwa memang jam karet. Itu hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi brand bahwa enaknya kalau datang ke rumah sakit belum pikir apa-apa, masuk disambut mikir dengan senyum, maka kita aja dan sebagainya. Ini kan tidak seperti itu, karena kita juga belum punya problem. Dan ini ke depan sudah harus seperti itu. Iya. Terakhir Malik apa? Saya mau bertanya tadi. Salahkah saya kalau saya meminta ada audit kepada manajemen di rumah sakit terkait dengan
harta benda, harta kekayaannya. Karena kalau kita mengukur dari gaji, saya kira kan jelas. Tetapi kenapa tidak pernah ada audit? Dari mana sumber-sumber pendapatannya ini ada yang besar. Kemudian ada honorer juga di situ, kasihan itu. Harus berjaga sampai pagi tapi honornya cuma berapa begitu. Itu barangkali. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amila. Silakan. Malik Ro termasuk salah satu aktivis barangkali penggiat anti korupsi, termasuk itu dia mungkin ini mazhabnya adalah bagaimana itu KPK melakukan atau ada perombakan dari sisi hukum di Indonesia ini dengan hukum pembuktian terbalik. Iya kan? Ya masuk akal semua aja sebenarnya yang seperti itu. Ada juga orang eselonnya masih kasih pegawai agama koridor, tetapi ya bukan jadi rumah sakit di mana-mana ya. Tiba-tiba mangoto Pajero. Dari mana? Nah, tidak ada bisnisnya lain kan seperti itu. Nah kalau dilakukan pembuktian terbalik, ya kan bisa saja langsung ditanya, ini dari mana nomor sebelumnya. Dan kalau dia tidak bisa buktikan, ya masuk. Sebenarnya filosofinya pembuktian terbalik, tapi itu kan belum diterapkan di Indonesia meskipun kayak Mahfud MD, kemudian kayak penggiat-penggiat korupsi ya seperti Abraham Samad itu mendengung-dengungkan semua bagaimana pembuktian terbalik dan sebagainya, tapi itu belum dilakukan, bagaimana pemiskinan dan sebagainya. Saya satu kata kunci di sini, mulai sekarang tahun 2025 ini mari kita mulai untuk memberikan kontrol, jangan hanya berharap dari DPR, mari kita memberikan kontrol, kita mulai dari peran kita dulu masing-masing untuk mengawasi semua itu, Malildi. Iya. Karena memang ya ada yang seperti itu, bahwa kalau nyangkut masalah audit, itu rumah sakit itu diaudit oleh BPK, BPKP, dan selalu ada hasil-hasil daripada audit BPKP itu, ada rekomendasi dan sebagainya. Oke. Ini ada komen, selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi. Ada Pak Sudarmin ini. Selamat pagi. Ya, mantap. Mengingatkan pada instansi dan diri kita, terutama saya tentang kedisiplinan. Apa lagi nih? Makasih banyak untuk yang sudah kirim mawar. Ada yang kirim mawar, ada yang kirim kopi. Iya, ada yang kirim kopi. Sudah. Kapan? Belum ada, masih air putih saya minum sana. Masih air putih. Berarti tunggu, kalau mau dikirimi kopi atau jus kah? Enak juga kalau jus dikirimkan ke Amila. Iya. Itu ada mie kopi. Terima kasih. Makasih banyak ini. Ada kopi. Jadi sudah ada 3 kopi dikirimkan kita, 1 tak Pak Malik. Iya. Oke. Jadi bagaimana kesimpulan ini, Amila? Jadi tetap persoalan rumah sakit ini kita evaluasi, kita lagi bisa lanjutkan di hari Senin misalnya di 15 menit di 30 menit pertama, karena kita harus mengakui memang Omalil bahwa program ini memang masih baru dan dimulai jam 7 pagi, dan di 7 pagi itu belum tentu semua teman-teman yang punya kepedulian terkait persoalan-persoalan seputar baru sudah stay. Belum lagi yang menggunakan TikTok mungkin juga masih sangat terbatas. Ada saran yang sangat bagus tadi, bagaimana ketika obrolan-obrolan kita terkait dengan tema-tema tertentu ke depan menghadirkan leading sektor yang terkait, supaya ada berita yang berimbang, ada informasi yang berimbang. Jangan sampai nanti di obrolan ini kita hanya dianggap sebagai hanya media saja untuk menyerang apa dan sebagainya, padahal tidak, kita ini memberikan keseimbangan, jadi dalam bentuk kontribusi pikiran, dan itu partisipasi dari masyarakat. Makanya kita libatkan teman-teman berbicara kayak Ibu Yusdalia, Ibu Is, kemudian Bang Ipul dan Abdul Malik dan sebagainya, seperti itu. Jadi kembali lagi ke saya seperti ini, kalau mau melihat rumah sakit ini maju, mau melihat rumah sakit ini mau berkembang, mulai dulu dari perubahan mindset. Kalau tidak ada perubahan mindset, tidak ada perubahan pola pikir, tidak ada prinsip melayani menjadi prinsip utama, maka yang terjadi rumah sakit ini hanya menjadi tempat untuk mendapatkan
keuntungan. Bisa keuntungan finansial, bisa keuntungan politik. Ya. Oleh karena itu mindset yang harus dirubah. Kalau mindset sudah dirubah, maka persoalan sumber daya manusia pasti akan berembek semua ke sana, mulai dari parkir, mulai dari perawat, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter ahli, mulai dari manajemen, pasti semuanya berubah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kembali lagi kepada political will. Kalau hanya mengharap dari Dewan Pengawas, tidak bisa, karena Dewan Pengawas memiliki keterbatasan untuk melakukan intervensi ke manajemen. Kemudian satu tugas berat menurut saya kepada pelaksana direktur rumah sakit saat ini adalah bagaimana agar dokter-dokter ASN yang diangkat oleh negara dan ditugaskan oleh di Baru, di Rumah Sakit Lapangan Raya Baru, supaya bisa on time, karena jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Baru. Jangan hadir jam 10, kalau bisa Senin sampai Jumat datang ke rumah sakit, karena ketika menjadi ASN itu adalah fakta integritas. Bersyukurlah masyarakat Baru masih tenang-tenang saja. Kalau dia mau mengadukan ini ke Depdagri, ke Menteri Kesehatan, ke Menpan RB, pasti akan ada teguran. Karena bagaimanapun juga pegawai negeri itu memiliki tanggung jawab yang sudah diatur sebagai ASN. Oleh karena itu, saya challenge Bupati Baru dan Wakil Bupati Baru saat ini agar bisa mengatasi itu. Kalau ternyata juga tidak bisa, maka saya ingin katakan apa yang berubah. Tidak ada yang berubah, Malil. Kalau sudah mulai pelayanan, mulai dari jam 8, semua ruang-ruang poli sudah terbuka, semua dokter ahli sudah hadir, maka itu namanya perubahan yang betul-betul sudah tertata. Tapi kapan belum ada kelanjutan, bahkan yang terjadi hanya pola-pola nepotisme untuk menitip tim ses kepada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan cuan di rumah sakit, maka saya mengatakan ini tidak ada perubahan. Bahkan kalau ekstrim saya ingin katakan bahwa ini lebih parah, karena tidak seperti itu dulu. Lama prosesnya, bupati-bupati dulu baru ada yang seperti ini. Nah, sekarang ini baru beberapa bulan ini sudah ada bau-bau nepotisme, dugaan bau-bau nepotisme. Saya punya data yang cukup, Om Alil. Dan saya tidak hanya asbun saja. Yang kedua, terkait dengan pergantian Dewas kemarin, kenapa harus ambil lagi dari Makassar? Kenapa tidak ambil dari Baru saja kalau memang? Yang kedua, saya sebagai warga Baru tentu menggunakan hak saya. Jadi saya tetap melakukan upaya-upaya yang disediakan oleh negara terkait dengan ketidakpuasan saya, karena saya harus selesai nanti di tahun 2026. Jadi saya harus pertanyakan itu, kenapa bisa seperti itu, Malik. Kalaupun juga saya tidak puas, masih ada jalur-jalur lain seperti Ombudsman, TUN dan sebagainya, Malik. Oke. Mungkin itu saja. Jadi untuk Saudagar Iga dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semua telah mengikuti acara ini, baik yang tentunya menonton di live TikTok. Kemudian yang terakhir lagi, Om Elil, ada yang terakhir yang saya lupa ini, karena saya dapat info lagi terakhir bahwa SIM RS lagi akan mau diprogramkan di sana. Saya bilang berhentilah yang seperti itu. Setiap ada direktur baru selalu mau memprogramkan itu namanya SIM RS dengan alasan belum sempurna, tapi ujung-ujungnya diganti pasti juga. Profit. Pasti profit juga. Coba bayangkan kalau shopper itu sampai 800 juta 1M, dan itu tidak pernah berhenti, mulai dari Direktur Dr. Lukman, Dr. Amis, sampai sekarang ini. Dan sekarang ini Dr. Adi, saya dengar-dengar ada informasi lagi mau lagi memperbaiki dengan alasan belum tahu. Kalau di-update, saya setuju kalau update itu kan hanya menyempurnakan. Tapi kalau membuat lagi program-program baru dengan menggunakan anggaran yang lebih besar, sama saja saya katakan bahwa hanya menggerogoti saja rumah sakit. Pantas rumah sakit tidak bisa selesai utang-utangnya. Yang kedua, banyak utangnya, saya mengharapkan, karena rumah sakit ini adalah pelayanan dasar manusia, maka tidak boleh rumah sakit dibiarkan mandiri. Dia tetap harus disubsidi oleh pemerintah, karena itu memang tanggung jawab pemerintah. Di situ kan uang rakyat, uang pajak rakyat, tidak ada masalah. Silakan subsidi rumah sakit, karena rumah sakit ini memberikan pelayanan utama terhadap kemanusiaan, nyawa orang. Kalau dibiarkan mandiri sementara dia belum bisa mandiri, bagaimana? Ini barangkali penting untuk ke depan, Om Alil, supaya menjadi perbaikan-perbaikan menurut saya. Dan masyarakat sipil
mulai dari akademisi perguruan tinggi, LSM, pers, ormas, masyarakat biasa, tokoh-tokoh masyarakat harus terlibat untuk melakukan fungsi kontrol di situ, Malil. Karena kapan masyarakat tidak terlibat, hanya diam saja, maka tidak ada perubahan, karena aman-aman saja. Tapi kalau masyarakat sudah terlibat, saya yakin dan percaya bahwa ada bergening ada pikiran-pikiran juga untuk jangan juga terlalu ini karena bahaya sekarang ini, karena masyarakat sudah kritis. Sama yang disampaikan Ibu Yusdahlia tadi, bahwa bagaimana ke depan kita membahas topik terkait dengan mobil dinas. Ada mobil dinas untuk ketua DPR, diduga ya seperti itu. Saya dengar tadi dari Ibu Yusdahlia itu. Kemudian ada mobil dinas dari Bupati yang diserahkan ke wakil Bupati. Sekarang ini mobil Alphard. Dan ada dugaan atau bocoran-bocoran halus bahwa ada permohonan untuk menghadirkan satu lagi unit mobil untuk Bupati. Itu kan sebenarnya kalau perlu kita diskusikan karena ini uang rakyat. Dan ada Impres Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Oke, Malil. Seru kan? Oke. Ya. Oke. Untuk semua saudara Riga ataupun pemerhati yang saat ini mengikuti acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi tentang atau seputar Baru Menyapa ini, ya kita ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa sampai ketemu di hari Senin. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi, Om. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kemudian yang termasuk mengirimkan hadiah-hadiah, karena acara ini juga harus disupport oleh warga Baru sendiri supaya tetap eksis, Om Malil, dan lebih berkualitas ke depan. Iya. Ini ada komentar terakhir ini. Lebih bagus pelayanan dokternya di klinik sendiri daripada rumah sakit umum, Pak. Oh, iya. Setuju. Iya. Oke. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilabata dan Studio 2 dari Jalan Asoka. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Iya. Jalan Ahmad Yani yang bisa tuh Asoka juga bisa. Pas perempatan. Jelas KPD Lobby yang sudah KPD yang redup, KPD Lobby yang sudah melihat. Oke, saya Alil dan terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.